culminating in the 3-year Arab Revolt of 1936. The Palestinians are crushed by the British and their leadership destroyed. The Jews continue to arrive. Selamat datang di Yerusalem. Yerusalem merupakan kota dengan 3 iman, kota suci bagi 3 agama sekaligus, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi umat Islam, kota tersebut merupakan kota suci. Terdapat kiblat pertama umat Muslim, yaitu Masjidil Aqsa. Di sisi lain, bangsa Yahudi juga meyakini bahwa Yerusalem merupakan tempat suci bagi mereka. Tidak ada bangsa lain yang pantas mendiami kawasan tersebut selain bangsa Yahudi yang mereka anggap sebagai manusia pilihan Tuhan. Lalu, bagaimana negara Israel bisa terbentuk yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh agama Yahudi? Bahkan, pembentukan negara tersebut bisa dibilang haram. Dan apa yang mendasari bangsa Yahudi mengingkari keyakinannya sendiri? Video ini merupakan video bagian kedua tentang penjelasan bagaimana negara Israel bisa terbentuk. Pada abad awal Masehi, Judea ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Bangsa Judea mencoba melawan. Akan tetapi, perlawanan tersebut tidak berhasil. Mereka kemudian bermigrasi ke Eropa. Di Eropa, mereka disambut sebagai bangsa Yahudi karena menganut ajaran Judaisme. Di dalam pengasingan tersebut juga, orang-orang Yahudi mendapatkan perlakuan diskriminasi, bahkan ketika mereka menganut agama masyarakat setempat. Mereka tinggal di tempat pengasingan, satu kawasan yang kumuh, dan tidak diperbolehkan bepergian sesuka hati. Di sisi lain, mereka percaya bahwa diskriminasi yang mereka dapatkan adalah sebagai bentuk hukuman karena tidak patuh dengan Tuhannya. Dan mereka meyakini bahwa mereka semua nantinya akan dikumpulkan kembali di tanah Yerusalem ketika Mesias datang. Akan tetapi seperti ajaran agama lainnya, perlahan ajaran itu mulai pudar, terutama ketika terjadi peperangan di Eropa yang memantik semangat nasionalisme, ditambah lagi dengan pengaruh ideologi dari filsafat Barat. Seorang jurnalis bernama Theodor Herzl menyatakan bahwa dimanapun orang Yahudi berada, orang Yahudi hanya akan menjadi bagian kedua di antara suku lainnya dan akan selalu mendapatkan diskriminasi. Maka dari itu, mendirikan sebuah negara adalah jalan satu-satunya. Ide Herzl ini kemudian dikenal dengan sebutan Zionisme. Di sisi lain, ajaran Herzl jelas bertentangan dengan agama yang dianut oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi beranggapan mereka akan diselamatkan oleh Mesias, sementara Herzl menempatkan nasionalisme bangsa Yahudi dan tujuan utamanya adalah Israel. Herzl merasa bangsa Yahudi harus mengambil takdirnya dan segera membentuk negara di Palestina di tanah yang dijanjikan. Herzl kemudian menyebarkan ajarannya secara masif. Meskipun mendapat banyak penolakan, Herzl kemudian berusaha melobi Kekaisaran Ottoman untuk meminta tanah di Palestina, yang memang pada saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Akan tetapi, tawaran itu ditolak. Ottoman tidak akan memberikan sejengkal tanah pun pada bangsa Yahudi.
Herzl tidak tinggal diam. Ia kemudian mendekati musuh Kekaisaran Ottoman, yaitu Inggris. Hingga pada akhirnya, Inggris menyetujui akan ide Herzl. Akan tetapi, tanah yang dimaksud adalah Uganda. Jelas tawaran tersebut ditolak oleh Herzl, karena yang Herzl inginkan adalah sepetak tanah di Palestina. Pada tahun 1914, Ottoman dan Jerman terlibat dalam Perang Dunia I melawan Sekutu. Inggris yang merupakan salah satu sekutu dan sebagai musuh besar Ottoman mendukung nasionalisme bangsa Arab untuk lepas dari Kekaisaran Ottoman. Bagi bangsa Yahudi yang sudah menetap di Palestina, Inggris merupakan ancaman bagi mereka karena mendukung nasionalisme bangsa Arab untuk lepas dari Ottoman. Sementara para Yahudi di Eropa menganggap Ottoman adalah ancaman. Untuk itu, mendukung Inggris adalah hal rasional. Inggris yang menjadi pemenang dalam perang tersebut mengambil alih wilayah Palestina yang dahulunya di bawah kekuasaan Ottoman. Pada tahun 1921, Inggris mendirikan kerajaan Transjordan. Akan tetapi, kerajaan tersebut bukanlah untuk orang Yahudi. Di sisi lain, bangsa Arab yang berada di Palestina menuntut hal serupa, yaitu merdeka. Begitupun dengan bangsa Yahudi, ia menuntut hal yang sama. Bangsa Yahudi semakin membenci Inggris dan Arab. Konflik antara dua suku tersebut tidak dapat dihindarkan. Inggris kewalahan dengan konflik tersebut, kemudian menghentikan imigrasi bangsa Yahudi menuju Palestina. Pada tahun 1939, merupakan tahun horor bagi bangsa Yahudi. Ditambah lagi, setelah Jerman dikuasai oleh Nazi, pemimpin Hitler. Inggris kemudian lepas tangan atas konflik yang terjadi di Palestina. Kemudian, PBB mengambil keputusan untuk membagi wilayah Palestina, sebagian untuk bangsa Yahudi dan sebagian untuk bangsa Arab Palestina, sedangkan Yerusalem diambil alih oleh PBB. Pendirian negara Israel pun tak dapat terbendung. Pada tahun 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Kurang lebih, seperti itulah sejarah berdirinya Israel. Israel, buah dari sebuah ide yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agamanya. Namun, nyatanya pendirian negara tersebut tidak menjadikan konflik berhenti. Konflik justru terus berlanjut sampai saat ini. Apa yang terjadi saat ini tidak mencerminkan perilaku bangsa pilihan Tuhan, sebagaimana yang mereka klaim selama ini. Dengan dasar itu, mereka seakan menjadi ras yang paling istimewa di dunia ini. Dari sudut kacamata apapun, jelas salah, apalagi dari sudut kemanusiaan. Entah sampai kapan konflik tersebut akan berakhir. Kota yang tadinya suci bagi tiga agama justru menjadi tempat pertumpahan darah. Bukanlah perbuatan tersebut telah mengotori kesucian dari kota itu? Marilah kita lihat masalah ini dari sisi kemanusiaan. Semoga saja masalah ini mendapatkan titik temu dan tetap menjaga kesucian kota suci.